Yeremia 33 mulai ayat yang pertama, janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Kita berhenti sampai sini dulu. Kalau kita perhatikan di sini ayat pertama mengatakan datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Nah, keadaan terkurung membuat kita sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Yeremia dipenjarakan dan tentunya dengan penjagaan yang ketat. Dan Yeremia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi lihat ketika Yeremia tidak bisa berbuat apa-apa, ketika Yeremia terkurung, firman Tuhan itu tidak pernah terkurung. Firman Tuhan tidak pernah terbelenggu. Iya, Yeremia tidak bebas. Tetapi perhatikan, firman Tuhan itu bebas melakukan kehendaknya. Firman Tuhan menerobos akan penjara itu. Dikatakan datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya. Lihat, untuk kedua kalinya. Bukan hanya satu kali. Artinya ada kebebasan bagi firman Tuhan itu untuk mengerjakan apapun juga. Ada kebebasan bagi firman Tuhan untuk menerobos penjagaan seketat apapun. Tidak ada seorang pun, tidak ada tempat, tidak ada kekuatan yang bisa menahan, yang bisa untuk membelenggu firman Tuhan. Oleh karena itu, kita seharusnya lah sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, percaya akan firman Tuhan. Ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, doa dan firman itu lebih penting mana? Saya hanya katakan doa dan firman tidak bisa dipisahkan. Bahwa ketika kita berdoa harus berdasarkan firman. Kalau kita mengandalkan firman tanpa doa itu hanya tulisan-tulisan yang tidak punya kuasa. Ada yang bertanya lagi, iya Pak, tapi saya lebih mementingkan doa. Doa yang utama. Saya katakan tidak bisa. Karena ayat sudah mengatakan, firman sudah mengatakan pada mulanya adalah firman. Sudah jelas kalau sudah kata pada mulanya adalah firman, berarti firman yang terpenting. Nah, di sini pun dikatakan bahwa firman itu tidak bisa terbelenggu. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa firman, tidak ada yang bisa membatasi firman itu akan kemana. Tidak ada. Untuk kedua kalinya dikatakan, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan atau Yahweh ialah namanya.
Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Saya kembali kalau membaca ini saya sangat suka. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Yesus mengatakan, mintalah maka akan diberi. Ya, carilah maka akan mendapat. Ketoklah pintu akan dibuka. Dan kalau mau dilanjutkan, sampai sekarang kamu belum meminta apapun juga di dalam namaku. Mintalah supaya sukacitamu penuh. Ya. Minta supaya sukacitamu penuh. Artinya ketika kita meminta, Tuhan akan menjawab. Ya. Karena kalau permintaan kita tidak dijawab, kita tidak bisa bersukacita. Ya. Kita tidak perlu terlalu rohani yang mengatakan bahwa doa yang benar adalah doa yang selalu bersyukur sekalipun tidak dijawab. Ya, kalau doa tidak pernah dijawab itu kan doa yang tidak benar berarti. Ya, secara sederhananya seperti itu. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Nah, sudah jelas di sini begitu sederhana, tidak perlu penjelasan. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Apakah kita sudah berseru kepada Tuhan? Apakah kita sudah berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan? Karena Tuhan mengatakan aku akan menjawab engkau. Semakin banyak orang berdoa, semakin banyak jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Semakin banyak umat Tuhan berdoa untuk kesejahteraan kotanya, maka semakin besar kesejahteraan yang akan Tuhan nyatakan di kota tersebut. Semakin banyak orang yang berdoa untuk kesembuhan orang sakit, semakin banyak orang sakit yang akan disembuhkan oleh Tuhan. Semakin banyak orang yang berdoa untuk perbaikan ekonomi sebuah negara, maka semakin banyak perbaikan demi perbaikan ekonomi di berbagai bidang di negara tersebut. Yang jadi masalah adalah jemaat tidak berani berdoa, jemaat tidak berdoa dengan keyakinan bahwa doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Padahal ini tidak perlu penjelasan loh. Tidak perlu penjelasan lebih rinci lagi untuk memperjelasnya. Ini sudah sangat jelas. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Mintalah, maka akan diberi. Sama dengan itu. Ya. Tetapi, sudahkah kita meminta? Sudahkah kita meminta dengan iman? Artinya dengan keyakinan sesuai dengan firman ini. Bahwa kalau kita minta, Tuhan akan jawab. Ya. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Bahwa Tuhan kita luar biasa. Rabu yang lalu kita sudah bahas bahwa anugerahnya itu memberikan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang besar. Ya. Memberikan janji-janji yang berharga dan janji-janji yang besar. Di sini dikatakan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Artinya sebesar apapun pemikiran kita, ingat kita akan terbentur pada kebesaran di mana ketika sudah masuk ke dalam mustahil, maka kita tidak akan berani sudah memikirkan perkara yang melebihi kemampuan kita untuk menerima. Ya. Tetapi di sini Tuhan mengatakan, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Bahwa besar versi kita beda jauh dengan besar versinya Allah. Iya. Iya kan? Besar, berkat besarnya berkat
yang diinginkan, yang diharapkan, berani diharapkan oleh tukang becak. Beda besarnya yang diharapkan oleh konglomerat. Tetapi sama-sama besar. Nah, di sini Tuhan menginginkan kita menjangkau pikiran Tuhan bahwa apa yang kita pikirkan itu besar, itu harus sebesar apa yang Tuhan pikirkan. Dan tentunya ini akan membuat kita sungguh-sungguh sadar pada akhirnya ini bukan aku, tetapi Tuhan. Semakin kita menerima hal yang besar di luar kemampuan kita, maka kita akan semakin menyadari bahwa ini adalah Tuhan, bukan kita yang membuat itu terjadi. Dan inilah yang disebut kerendahan hati. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yang tidak terpahami. Nah, banyak dari kita sekarang gereja selalu ingin memahami. Dan hanya bisa menerima apa yang dipahami. Yang tidak bisa dipahami sepertinya kita tidak mau menerima dan tidak bisa menerimanya. Padahal iman itu melampaui logika. Saya mau katakan iman melampaui logika. Dalam batas-batas tertentu, logika kita masih bisa menerima. Tetapi ingat bahwa iman melampaui batas-batas logika. Penyediaan yang tidak bisa kita terima lewat logika pun, itu Tuhan bisa sediakan bagi kita. Yang tidak terpahami, bayangkan setiap pagi bangsa Israel itu menerima mana setiap pagi. Itu mau dipikirkan ini kejadiannya bagaimana, kok bisa tidak habis-habisnya, kok bisa setiap hari, ya kan? Itu tidak bisa dipikirkan. Mau dilatih bagaimanapun, ya. Anjing bisa membawa makanan mungkin sesuatu untuk diberikan kepada tuannya itu karena terlatih, karena sudah kenal. Tetapi kalau burung gagak yang tidak kenal kepada Elia, tetapi bisa menyediakan roti dan daging setiap hari, itu kan tidak terpahami. Nah, ketika kita memahami kebenaran-kebenaran ini, maka lihat bahwa sebenarnya apa yang Tuhan sudah kerjakan di masa lalu itu tidak terpahami, tetapi Tuhan kerjakan. Itu tidak terpahami, tetapi ada umat Tuhan yang menerima, yang mengalaminya. Sehingga ketika janji ini diberikan kepada kita sekarang, seharusnya kan mudah untuk menerima apa yang tidak terpahami ini. Kenapa? Sudah ada contoh. Ya, sudah ada contoh. Yang mandul untuk beriman punya anak sekarang mudah. Kenapa? Contohnya banyak. Sarah, Ribkah, ya kan? Ibu dari Simson. Banyak contohnya yang mandul tetapi akhirnya mengandung dan punya anak. Ya. Oleh karena itu kita lihat di sini bahwa yang tidak terpahami ini Tuhan sediakan bagi kita dan kita sudah melihat banyak contoh yang tidak terpahami itu terjadi dan dialami oleh orang-orang sebelum kita. Enak kalau sudah ada contoh. Sehingga di akhir zaman ini sesukar apapun masalah yang kita akan hadapi, ingat. Penyediaan Tuhan yang tidak terpahami itu tetap ada bagi kita.
Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Wow. Berarti kita lihat di sini bahwa kita meminta yang kita ketahui, tetapi Tuhan akan memberikan lebih daripada yang kita minta. Kitab Efesus mengatakan bahwa Tuhan menjawab doa kita melampaui apa yang kita doakan dan pikirkan. Bahwa ketika kita memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, ingat ketika firman itu hidup, maka itu sama aja dengan doa yang dipohonkan kepada Tuhan. Seringkali kita berpikir dan kita mendapat, padahal belum mendoakan. Itu karena kita sudah memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya. Oleh karena itu, betapa luar biasanya ayat 3 ini. Kalau kita renungkan terus ayat yang ketiga ini, maka kita akan hidup di dalam mujizat demi mujizat. Banyak hamba Tuhan mengatakan ini adalah nomor telepon Tuhan. 333. Ya. Yeremia 33 ayat 3. Ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Sudah ada tantangan dari Tuhan, sudah ada jaminan dari Tuhan, kenapa kita tidak lakukan? Ya. Lakukan, Anda akan terkaget-kaget dengan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup. Ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Saya membayangkan begini ayat ini. Betapa sabarnya Tuhan. Mengapa saya katakan sabar? Tuhan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Berarti kan kita akan tanya, kok bisa Tuhan? Bagaimana nanti terjadi? Loh ini karena kita tidak paham kan? Kan boleh tanya kan? Bahkan di sini dikatakan Tuhan akan memberitahu, menjelaskan. Nah, ya. Berarti ada keintiman di sini. Keintiman di mana kita akan melihat, mengalami kesabaran Tuhan dalam menjelaskan. Dalam mengajar kita. Ya. Ayat yang keempat, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Bahwa keadaan Yerusalem di sini katakan itu dirobohkan, gedung-gedung istana, gedung yang besar itu dirobohkan, diruntuhkan. Atau Yerusalem mengalami keruntuhan. Yerusalem mengalami kematian penuh dengan bangkai-bangkai manusia. Dikatakan bahwa Yerusalem mengalami keruntuhan, Yerusalem dipenuhi dengan kematian. Yaitu bangkai-bangkai di sini dikatakan. Kenapa? Karena Tuhan murka. Kenapa Tuhan murka dengan amarah? Karena Yerusalem, umat Tuhan hidup dalam segala kejahatan. Bukan dalam kejahatan loh. Dalam segala kejahatan. Wow. Artinya apa yang disebut dosa, apapun yang disebut dosa, bangsa Israel lakukan. Karena di sini dikatakan, karena segala kejahatan mereka. Kata segala kejahatan, bukan hanya satu macam. Berarti setiap hari mereka hidup dalam dosa dan berbagai-bagai macam dosa. Sehingga Allah marah, Allah murka, Allah menghukum.
Ingat kembali, saya kembali tekankan, jangan percaya dengan pengajaran bahwa Allah tidak pernah marah kepada orang yang berdosa, yang berbuat dosa. Ya. Bahwa penghukuman itu pasti terjadi ketika kita melakukan dosa. Oleh karena itu ketika Yesus menanggung dosa kita, Yesus dihukum. Ketika kita berbuat dosa lagi, ingat penghukuman juga tersedia kalau kita tidak segera bertobat. Ya. Sedih karena sekarang pembahasan dari banyak YouTube adalah tentang merajalelanya LGBT di gereja-gereja besar. Bahkan pelayan-pelayan musiknya pun itu banyak yang LGBT. Saya terlintas berbicara kepada istri saya begini. Apakah mungkin karena pujian-pujian penyembahan kita belajar dan menerima impartasi dari Hillsong. Sedangkan pelayan-pelayan musik pujian dari Hillsong itu banyak yang LGBT. Dan kita belajar dari mereka. Oleh karena itu mulai dulu saya tekankan, hati-hati ketika menerima impartasi atau mengejar-ngejar hamba Tuhan. Tidak menuduh, tetapi saya hanya katakan pada istri saya, apakah mungkin ini penyebabnya? Karena kan kita pikir untuk Indonesia, kok sepertinya itu hal yang sangat aib lah LGBT. Tetapi hal ini di gereja-gereja besar sekarang menjadi hal yang biasa. Sehingga banyak pendeta tidak berani mengkhotbahkan LGBT itu dosa di gereja besar sekarang. Apakah menunggu Tuhan merobohkan dan menghancurkan? Di sini umat pilihan Allah yang ada di Yerusalem dikatakan, gedung-gedung istana, gedung-gedung raja, gedung-gedung yang megah itu dirobohkan oleh Tuhan. Banyak orang yang mati terbunuh. Kenapa? Karena Tuhan murka. Kenapa Tuhan murka? Karena mereka hidup dalam segala macam dosa. Mereka hidup dalam segala macam dosa. Jarang sekarang gereja itu diperkenalkan dengan kehidupan sangkal diri pikul salib. Sekarang kita diajar soal hidup diberkati Tuhan. Hidup berlimpah-limpah. Katanya menikmati berkat Tuhan, padahal sebenarnya itu bahasa aslinya. Yang sebenarnya itu adalah mengumbar hawa nafsu. Mengumbar hawa nafsu. Loh, kalau kita sudah nyaman, misalnya nyaman, cukup dengan pakaian harga 300.000. Ada apa harus mengejar yang harga 30 juta? Hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan pengurapan yang dahsyat sampai matinya. Itu tidak pernah memakai pakaian yang melampaui kepantasan hamba Tuhan. Ya, ingat, saya tidak bicara boleh atau tidak boleh. Saya bicara kepantasan. Ya. Karena jelas, kalau kita mau jujur, kita sudah bayangkan hamba Tuhan. Anda sudah bisa bayangkan kesederhanaan. Tidak mungkin Anda membayangkan hamba Tuhan, ya, kemewahan. Tidak mungkin.
Yang mewah itu selebritis, konglomerat. Yang lebih aneh lagi, orang kalau sudah masuk dalam kategori konglomerat, kadang ke bank itu pakai celana pendek loh. Di sebuah kota, sekarang kenalan saya adalah pimpinan sebuah cabang, ya, pimpinan ya cabang di sebuah kota, dia adalah pimpinan. Dia katakan begini, saya ini tahu di kota ini orang-orang yang paling kaya dilihat dari tabungannya. Ya. Ada yang kalau nabung itu pakai mobil mewah, tetapi Pak Yusak tahu, dia bilang, paling lucu, tabungan di kota ini yang terbesar adalah si A ini, yang kalau nabung pakai celana pendek, kaos oblong, pakai sepeda ontel lagi, dia bilang. Itu kalau nabung Pak Yusak, dia bilang, enggak ada yang nyaingi di kota ini. Ya. Lihat bahwa kalau sampai konglomerat gaya hidupnya seperti itu, kemudian pendeta hidupnya bermewah-mewah, ya, kan repot. Ingat, saya tidak melarang hidup layak. Yang saya mau katakan, sesuaikan. Kalau memang hamba Tuhan, kalau memang kita orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti kita akan identik dengan sederhana. Ya. Tidak harus pakai pakaian yang sobek-sobek. Ya. Tetapi sederhana. Tidak harus jelek kan, bagus pun. Ketika pakaian itu pantas, kemudian itu dipakaikan dengan hati yang memang benar, maka kesederhanaan itu akan terpancar. Bahkan saya ditelepon oleh dulu pengerja di tempat ini, ketika itu saya melayani di Jakarta, dan dia telepon, Ko Yusak ingat saya? Ingatlah. Nah. Dan kami ngomong sebentar, kemudian lewat telepon itu dan saya ketawa. Dan dia katakan begini, Ko Yusak ini sudah terkenal tapi gayanya kok tetap aja seperti dulu ya. Loh, apakah harus berubah? Ya. Apakah harus berubah? Ya. Jadi lihat di sini bahwa kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan itu harus kita pertahankan. Ya. Di sini ingat bahwa Tuhan tidak suka untuk menghukum, tetapi konsekuensi dosa adalah hukuman. Ya. Bayangkan di sini sampai Tuhan menyembunyikan wajahku, dikatakan. Aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Ya. Ingat ketika Yesus menanggung segala dosa semua manusia, bahwa Allah Bapa memalingkan mukanya. Dia tidak bisa lihat dosa itu. Bahwa ketika sebuah gereja tidak ada hadirat Tuhan, saya berani jamin bahwa ada dosa di sana. Ada dosa di sana. Ketika kita setiap hari biasa merasakan hadirat Tuhan dan kemudian satu saat kita tidak merasakan hadirat Tuhan lagi, 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya tidak merasakan dosa, merasakan hadirat Tuhan, saya percaya itu karena ada dosa sekarang dalam kehidupan kita. Karena kalau kita memang hidup kudus, maka Allah yang Maha Kudus akan sangat suka untuk menjalin hubungan intim dengan kita. Tetapi ketika kita hidup dalam dosa, Allah memalingkan muka, bahkan Allah menyembunyikan mukanya.
Dan ketika Allah menyembunyikan mukanya, kita rentan terhadap serangan roh-roh jahat. Kita rentan terhadap serangan roh-roh jahat. Akhir-akhir ini saya melayani banyak pelepasan. Ke Banyuwangi pun saya melayani pelepasan. Sabtu ini di Surabaya saya diminta untuk menyampaikan kutuk dan melayani pelepasan. Sebenarnya yang Sabtu depan sudah dibatalkan aja Pak, sementara karena saya masih sakit. Oh, saya katakan enggak masalah, batal. Beberapa hari kemudian, enggak Pak, dilanjutkan aja Pak. Dia kata, oh siap, saya bilang. Ya, saya untuk pelayanan mau ada pelayanan saya siap, enggak pelayanan juga saya enggak akan cari-cari pelayanan. Ya. Tetapi saya melihat sekarang ini banyak orang yang hidupnya hancur-hancuran. Dan kita berbicara orang Kristen. Sedangkan dalam keadaan hancur-hancuran seperti itu. Banyak pendeta juga tanpa malu tetap mengumbar kemewahan, hawa nafsu, khotbah tentang keuangan, tabur. Hei, jemaatmu itu sedang ada masalah dalam ekonomi. Jangan bicara tabur terus. Iya, saya percaya bahwa ketika kita menabur, kita akan menuai. Tetapi ingat, itu berdasarkan pimpinan dari Roh Kudus, bukan karena emosi kita yang diadu-adu dari mimbar. Banyak orang yang sedang mengalami kegoncangan dalam ekonomi. Dan ini secara alaminya. Oleh karena itu gereja, hamba-hamba Tuhan harus bangkit dalam doa ini loh, berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Saya katakan pada istri saya begini. Saya ini terbeban untuk minta karunia khusus kepada Tuhan. Karunia khusus apa? Menyembuhkan orang yang sakit kanker. Saya ingat, saya katakan pada istri saya, selama ini saya banyak doakan orang yang sakit kanker. Dan mungkin hanya dua atau tiga orang saja yang sembuh. Yang lainnya mati. Tetapi yang saya mau tekankan, betapa menyedihkan. Anda kalau lihat orang yang sudah sakit kanker. Ketika divonis kanker, itu imannya langsung down loh. Iman mereka langsung hancur. Nah, dalam keadaan seperti itu saya mau katakan, mereka butuh orang yang sehat, baik secara tubuh maupun terlebih secara rohani iman yang sehat. Mereka butuh topangan iman kita. Ya, kita tidak kena kanker, tetapi saya mau katakan, engkau dibutuhkan oleh orang yang kena penyakit kanker. Oleh karena itu kita harus menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Supaya aliran-aliran sungai kehidupan dari Tuhan itu mengalir dengan bebas di dalam dan melalui kita kepada orang-orang yang sakit itu. Betapa sedihnya ketika kita mendengar keluhan mereka. Ada yang kuat merekanya menahan sakit. Tetapi dari lihat face mukanya kita bisa tahu loh penyakitnya, rasa sakitnya kok kelihatannya semakin berat dan semakin cepat. Ya. Saya memperhadapkan ini kepada kita semua. Saya sendiri pun berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kuasa lebih khusus untuk menyembuhkan penyakit kanker ini. Tetapi saya mau memperhadapkan ini juga kepada Anda supaya Anda terbeban. Dan syukur-syukur nantinya gereja ini akan terkenal sebagai tempat kesembuhan dari penyakit kanker. Ketika kita sama-sama berdoa, tidak ada yang mustahil kok.
Tidak ada yang mustahil. Ya. Tidak semua doa saya gagal. Saya ingat di Pasirian saya berdoa untuk orang. Tiba-tiba seorang perempuan gemuk itu maju ke depan. Saya tidak perhatikan lantai. Tetapi setelah saya berdoa, wah itu lantai penuh dengan darah loh. Karena dia punya penyakit kanker yang sudah besar. Tetapi beberapa hari kemudian saya mendengar kesaksian bahwa kankernya itu lenyap. Saya mengalami itu. Saya di Samarinda mendoakan orang yang tidak tahu bahwa orang itu sakit kanker. Saya hanya mengusir setan yang ada di dalam dirinya dan penyakit kankernya lenyap. Tetapi saya juga tidak berbohong mengatakan ada orang-orang yang sakit kanker yang saya doakan dan mereka mati. Tetapi itu tidak akan membuat saya putus asa untuk terus mendoakan orang yang sakit kanker. Saya membagikan ini kepada kita semua bahwa orang yang sakit kanker imannya itu kebanyakan hancur. Mereka tidak bisa mengandalkan imannya sendiri. Mereka butuh saudara seiman yang akan menopang mereka, yang akan mengimpartasikan kuasa kesembuhan kepada mereka. Dan itu adalah kita, sidang jemaat. Mungkin Tuhan memberikan beban yang lain kepadamu. Tetapi mari mulai bergerak. Kapan lagi? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Ya. Ayat yang ke-6 dikatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Ini loh janji Tuhan. Kita punya firman, kita punya pegangan firman. Berserulah kepadaku. Kenapa? Karena aku akan menjawab engkau dengan memberikan kesembuhan. Aku akan menjawab engkau dengan memberikan kesehatan. Sesungguhnya firman Tuhan katakan, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Sidang jemaat. Bagaimana kesehatan dan kesembuhan ini didatangkan? Harus ada orang yang berseru kepada Tuhan. Dan jawaban Tuhan adalah mendatangkan kesembuhan dan kesehatan. Apapun penyakitnya, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Karena ketika berbicara tentang karunia kesembuhan, dikatakan dalam pembahasan banyak buku bahwa itu bukan karunia kesembuhan, tetapi karunia kesembuhan. Ya. Kalau penginjil biasanya mereka bergerak dengan karunia khusus. Artinya begini, yang bisa dilihat. Kalau Anda lihat KKR di lapangan-lapangan, ya, kebanyakan lihat lumpuh buta tuli. Ya. Itu kebanyakan kalau KKR lapangan. Tetapi ingat, ada orang-orang juga yang bergerak khusus untuk penyakit kanker. Iman mereka begitu kuatnya. Ya. Jadi ketika bicara karunia kesembuhan, itu sebenarnya bukan karunia kesembuhan tetapi karunia kesembuhan. Mungkin si A lebih kuat untuk menyembuhkan penyakit kanker. Si B lebih kuat untuk menyembuhkan orang yang tuli. Ya. Berbeda. Saya mengalami ketika saya melayani di Salatiga. Masuk ke desa. 3 ibu tua itu maju ke depan bersamaan. Dan berkata, doakan telinga saya karena saya tuli. Dan luar biasanya 3-tiganya itu sembuh. Mereka bisa mendengar. Saya diundang di Pondok Gembala untuk menyampaikan firman kesembuhan dan mendoakan orang sakit. Dan ada kesaksian juga kembali bahwa
seorang ibu yang telinganya selalu berdenging, setelah didoakan, itu suara dengingnya hilang. Artinya bahwa setiap orang punya karunia yang berbeda loh. Betapa luar biasanya kalau setiap jemaat Tuhan mengaktifkan dan bergerak dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Bagi yang sehat akan tetap sehat terus, ya kan? Bagi yang sakit akan sembuh dan sehat. Bukan sembuh, sehat, sakit lagi, sembuh. Dijauhkanlah penyakit-penyakit kambuhan. Saya mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, bukan kehendak Tuhan engkau sakit, sembuh, sakit, sembuh, sakit, sembuh, sakit, sembuh. Kehendak Tuhan ketika engkau sakit, Tuhan sembuhkan dan engkau terus hidup dalam kesehatan ilahi. Ini waktunya jemaat Tuhan menerima janji rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menyembuhkan sesungguhnya. Firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Siapapun yang sakit saat ini, dengarkan firman Tuhan. Sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan kesembuhan dan kesehatan. Dan firman Tuhan berkuasa. Mungkin pikiranmu seperti tembok penjara. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tetapi seperti ayat yang pertama mengatakan, tidak ada yang bisa menahan firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu menerobos penjara pikiranmu. Pertahanan pikiranmu yang menolak untuk disembuhkan. Yang mengatakan mustahil untuk sembuh. Firman itu sekarang menerobos pertahanan pikiranmu. Bahwa firman itu akan menyembuhkan engkau. Firman itu memberikan kekuatan baru kepadamu. Firman itu akan menyehatkan engkau. Saya merasakan beberapa penyakit sedang meninggalkan tubuhmu saat ini. Engkau sedang diganti oleh Tuhan dengan kesembuhan dan kesehatan dari Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir. Kuasa Tuhan mengalir saat ini. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Kembali diulang. Bayangkan ada penekanan 2 kali di sini tentang kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Setelah Tuhan mendatangkan kesembuhan, dia tekankan lagi kedua kalinya. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Kalau sampai Tuhan yang seharusnya berbicara, berfirman 1 kali jadi. Sekarang Tuhan berfirman sampai 2 kali. Sidang jemaat, kenapa kita harus ragu? Terima, ini penekanan 2 kali. Kesembuhan, kesembuhan, kesembuhan. Tuhan ingin menyembuhkan kita. Tuhan ingin menyembuhkan kita. Dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Akan menyingkapkan kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Bukankah ini luar biasa? Ini berbicara tentang keberhasilan ekonomi. Akan menyingkapkan. Artinya itu terselubung loh. Banyak orang yang tidak memikirkan. Ya. Pernahkah Anda mempunyai pengalaman begini? Tiba-tiba aja. Loh, mulai dulu kok tidak kepikiran ya? Nah, itu loh yang namanya disingkapkan itu seperti itu. Mungkin Anda terbiasa dengan ayat yang mengatakan Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Loh, ayat ini biasa bagi kita. Tidak menimbulkan apapun, gairah apapun. Ya. Tetapi ketika disingkapkan, tiba-tiba firman ini sepertinya menguasai kita. Tiba-tiba kita bergairah. Tiba-tiba kita mengatakan, aku pasti tidak akan kekurangan. Aku pasti akan diberkati. Firman ini tiba-tiba hidup. Firman ini tiba-tiba memenuhi kita. Itu yang disebutkan, disingkapkan. Dan itu pasti terjadi. Kalau hanya sekedar tahu, kita tahu
Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku. Tahu. Mungkin ayatnya tahu. Tahu. Ya. Tahu. Ngalami apa enggak? Enggak. Ya. Hanya sekedar tahu. Percaya. Tapi enggak ngalami. Tetapi sekali firman itu disingkapkan. Itu hidup di dalam kita. Maka kelimpahan demi kelimpahan itu akan terjadi. Itu yang disebut dengan disingkapkan. Hal yang biasa, yang kita ketahui, tetapi tidak pernah kita alami, itu menjadi hal yang hidup, yang melingkupi kita, dan kita mengalaminya. Itu disingkapkan namanya. Itu pewahyuan namanya. Ya. Itu pewahyuan. Menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Keamanan. Bahwa zaman sekarang keamanan, itu enggak semua orang bisa merasa aman. Ya. Di jalan pun kita hati-hati naik kendaraan, bisa-bisa orang yang enggak hati-hati yang akan nabrak kita. Ya. Jadi di sini pun Tuhan sudah memikirkan, bayangkan. Kesembuhan sudah, kesejahteraan sudah, sekarang keamanan juga. Bahwa ketika kita membaca Alkitab, kita tahu bahwa Tuhan menyediakan malaikatnya untuk melindungi kita. Tetapi berapa banyak orang yang mengalami pelayanan para malaikat? Ya. Tidak banyak, buktinya mereka sering mengalami kecelakaan. Ya. Mereka ada dalam bahaya, mereka ada dalam ketakutan. Tetapi sekali ketika firman itu dihidupkan dalam kita. Atau bahkan mata rohani kita tersingkap dan melihat malaikat yang ada di dekat kita, di samping kita, di depan kita mungkin. Maka baru keamanan ini akan kita nikmati dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Bahwa Tuhan sanggup memberikan keamanan kepada kita. Paling mudah kan ketika Tuhan Yesus, bayangkan ini, ketika Tuhan Yesus didorong untuk dijatuhkan ke jurang, Tuhan Yesus bisa menghilang. Bukankah hal seperti itu butuh keamanan dari Tuhan? Dan hal yang seperti ini loh, keamanan seperti ini Tuhan sediakan juga bagi umatnya. Bahwa kita harus belajar firman Tuhan, sampai itu disingkapkan kepada kita, baru kita akan mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dikatakan. Kesembuhan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan. Sekarang pemulihan. Kata pemulihan berarti kan semuanya ini sudah. Pemulihan. Itu yang Tuhan akan kerjakan. Dan pada akhirnya kita semua sudah tahu. Bahwa pada akhirnya Tuhan bukankah menciptakan langit dan bumi yang baru. Bukan gitu pemulihan, semuanya menjadi baru. Ya. Tetapi apapun sekarang dalam hidup kita yang perlu Tuhan pulihkan. Ingat, kita mempunyai janji Tuhan bahwa Tuhan akan pulihkan. Oleh karena itu, beranilah berseru minta pemulihan dari Tuhan. Apakah pemulihan kesehatan, pemulihan keuangan, pemulihan hubungan, apapun itu, Tuhan berjanji, aku akan memulihkan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan
yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Tuhan akan mentahirkan kesembuhan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, pemulihan. Dan pada akhirnya Tuhan tertarik pada pengudusan umat yang kudus. Wow, ujung-ujungnya adalah kekudusan. Hendaklah engkau kudus sama seperti Bapamu kudus. Kudus, Tuhan mentahirkan semua dosa kita supaya kita hidup kudus bagi Dia. Dan ketika kekudusan itu menguasai umat Tuhan, maka gereja itu, rumah, kota di mana umat Tuhan berada, di sini dikatakan, dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Bahwa Tuhan sangat tertarik untuk memberkati kita, untuk menyembuhkan kita, untuk mensejahterakan kita, untuk memulihkan seluruh hidup kita, supaya cerita bahwa Tuhan menyembuhkan kita itu terdengar. Di sini dikatakan, sehingga dikatakan kebajikan-kebajikan yang aku lakukan itu akan membuat orang-orang terkejut dan gemetar ketika mendengarnya. Sidang jemaat, pernahkah kita mengalami kesembuhan yang spektakuler, kesehatan, kesejahteraan, pemulihan, dan kita ceritakan kepada orang lain, sehingga orang-orang akan tertegun, akan terkagum-kagum melihat kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Bahkan 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, engkaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Perbuatan-perbuatan besar. Salah satunya kesembuhan, salah satunya kesejahteraan, salah satunya keamanan, salah satunya pemulihan demi pemulihan yang Tuhan kerjakan. Dan apa yang Tuhan kerjakan dikatakan itu adalah hal yang besar. Di mana apa yang manusia sudah tidak bisa lakukan, Tuhan kerjakan. Supaya orang tahu bahwa ini memang karya Tuhan. Berarti mulai sekarang dan ke depannya akan banyak hal-hal besar yang Tuhan kerjakan yang akan kita terima. Ya. Ayat 10 sampai ayat 13 itu berbicara tentang pemulihan demi pemulihan. Ayat yang ke-11 bagian akhir mengatakan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Bahwa dulu sepi, yang sekarang menjadi sepi, Tuhan akan penuhi lagi dengan sukacita, dengan nyanyian. Dulu sudah tidak ada kambing domba, rumput sudah menjadi kering. Di sini Tuhan katakan, aku akan memulihkan kembali. Rumput-rumput segar akan mulai bermunculan. Dan orang mulai menghitung kambing dombanya kembali. Artinya mereka dipulihkan. Sidang jemaat. Apapun yang terjadi saat ini. Seberat apapun. Engkau mungkin tidak berdaya, mengatakan sudah tidak berdaya, tidak bisa bergerak. Sama. Yeremia juga tidak bisa bergerak di dalam penjara itu. Tetapi ingat, firman Tuhan tidak pernah terbelenggu.
firman Tuhan menerobos. Apapun keadaanmu, biarkan firman Tuhan menerobos. Memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, memberikan kesehatan, memberikan kesejahteraan, memberikan keamanan. Apapun yang bisa kita sebut kebaikan, itu yang Tuhan akan kerjakan bagi kita. Persiapkan dirimu untuk menerima hal-hal yang besar dari Tuhan. Beranilah berseru dan Tuhan akan menjawab. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa.